Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Nah teman-teman, di video kali ini saya penasaran di Redmi Note 11 ini kita akan coba update ke versi security terbaru di 7.1.1 yang sebelumnya kita sudah bahas di Poco X3 Pro dengan performanya nggak di limit ya. Nah di sini kita akan coba tes di Redmi Note 11 nih. Sebelumnya di sini saya coba lihat dulu untuk di bagian versi security yang saat ini saya pakai, dia bawaannya defaultnya itu di versi 6.2.0 ya, dan ini stabil. Tapi nggak tahu nih, kadang ya ini juga kadang-kadang nggak stabil gitu kan. Nah kita akan coba di sini versi terbaru ya. Dan kalau misalkan teman-teman di sini lihat untuk user Redmi Note 11 itu, kalau misalkan masih di versi 6.2 ya, ini ya 6.2 itu ada update secara otomatis di bagian pengaturannya. Nah masuk aja ke pembaruan aplikasi sistem. Kemudian di sini nanti ada update nih, kita coba lihat. Nah, ya, ada update terkait keamanan. Dia ke versi 6.2.3 dan ini sama seperti yang ada di Poco F3, teman-teman ya. Nah, sama yang ada di Poco F3 saya nih. Gitu ya. Nah, ini nih ya. Oke. Nah, di sini kita akan coba tes di Redmi Note 11 dengan install aplikasi security terbaru versi 7.1.1 dari versi 6.2 ini ya. Bagaimana nanti perubahannya nih. Nah, sebelumnya di sini kalau misalkan kita coba lihat di bagian fitur spesial, dia hanya seperti ini aja, kotak alat video juga seperti ini. Jadi di sini di Redmi Note 11 ini masih belum support untuk sidebar. Nah, ini mungkin karena dia masih menggunakan Android 11 ya. Nah, ya. Dan kabarnya untuk Redmi Note 11 juga nanti akan mendapatkan update ke Android 12 dan juga Android 13. Ini keren banget teman-teman ya, mantap nih ya. Nah ini masih Android 11 ya, dan sudah menggunakan MIUI 13.0.6 ini ya, dengan patch keamanan di bulan Juni. Oke, langsung aja di sini ya teman-teman, kita coba install ya. Nah di sini juga untuk di bagian ininya ya teman-teman. Nah ini di bagian ruang penyimpanannya dia sudah otomatis menggunakan versi terbaru, jadi sudah ada, tidak ada lagi file lainnya nih. Kemudian untuk di bagian sistem, sayangnya di sini stabil ya, dia juga ada penambahan memori. Tuh lihat ya, sama seperti di Poco F3 saya, dia kedeteksinya 2 GB karena di sini saya yang RAM-nya 6 GB ya. Jadi ada RAM virtual nih teman-teman. Nah bagaimana kalau misalkan kita coba update nih ya ke versi 7.1.1. Oke, langsung aja di sini kita coba install teman-teman ya. Oke, mana nih? Nah, ini dia. Ya, saya sudah siapkan aplikasinya. Nah, ini sudah ada teman-teman. Langsung aja kita coba install. Nah, apakah Anda ingin menginstal update ke aplikasi bawaan? Oke, kita install aja di sini, dan ini adalah memang versi Cina ya. Oke, langsung aja kita coba lihat. Nah, aplikasi terinstall ini selesai dulu aja. Kita coba lihat dulu di sini untuk versinya. Ini ya. Kita lihat info aplikasi. Nah dia sudah berubah di versi 7.1.1. Oke teman-teman ya, langsung aja di sini kita coba lihat ke pengaturan terlebih dahulu. Kemudian kita coba lihat di bagian fitur spesial. Nah dia seperti ini teman-teman ya, kotak alat video, game turbo, jendela mengambang, ruang kedua, mode mudah ya, ada mode mudah di sini. Ini mode mudah ini sebetulnya jadi seperti yang dikhususkan untuk yang nggak mau ribet lah kalau kita coba menggunakan mode mudah ini teman-teman ya. Jadi simpel tampilannya nih. Nah barangkali juga di sini teman-teman masih belum ada yang tahu ya. Nanti kita cobalah dibahas di video singkat ya teman-teman, seperti itu untuk mode mudah ini. Nah oke, selanjutnya di sini kita coba lihat di bagian kotak alat video nih. Kotak alat video di sini seperti ini teman-teman ya. Jadi masih video toolbox, bukan sidebar. Nah seperti ini. Manage video aplikasi seperti ini. Jadi dia itu nggak ada untuk manage game di sini ya. Manage game. Nah jadi kemungkinan untuk di sidebarnya dia nggak keluar untuk video toolbox ataupun untuk toolbox aplikasi lain ya. Seperti itu ya, sayang sekali di sini teman-teman. Oke, kemudian kita coba lihat ya, yang penasaran mungkin di sini mode mudah. Nah, mode mudah itu seperti ini ya. Jadi besar-besar tampilannya, kemudian lebih simpel gitu kan, gak harus buka-buka dan sebagainya gitulah untuk mode mudah ya teman-teman ya. Baik. Nah, selanjutnya di sini kita coba lihat di bagian baterai. Nah, di bagian baterai kemudian ke sini dia tuh lihat cool ya. Cool, temperaturnya cool.
Kemudian kita coba lihat di bagian sini ya, di bagian tadi. Nah, di bagian tentang telepon, kemudian ke penyimpanan. Kita coba lihat di sini. Oke, ini dia. Kemudian kita coba lihat di sistem file. Nah, sistem file juga di sini ternyata dia kedeteksi ya. Untuk memory extensionnya dia stabil nih. Oke. Dan di sini saya penasaran nih, bagaimana kalau misalkan kita coba lihat di bagian game turbonya ya. Nah, kita coba lihat aja dulu di sini untuk UI bila sisinya aja ya. Untuk tes gamingnya nanti saya bahas di channel Wahyu Zekta Gaming Official. Nah, dia otomatis langsung ke reset ya teman-teman. Dia langsung ke reset seperti ini, tidak ada permainan. Langsung aja kita coba tambahin dulu aja di sini. Kita coba di sini gamenya itu Genshin Impact aja langsung ya. Game yang paling berat di sini. Langsung aja kita pilih seperti ini. Dan untuk fitur bawaan ataupun custom ataupun GPU settingnya dia masih tetap ada seperti ini teman-teman ya. Nah, kita coba custom aja. Ini kita izinkan, jangan tanyakan lagi. Langsung aja kita mengerti. Dan di sini kita coba dia adalah kedeteksinya 90 ya, karena dia refresh rate-nya di 90. Itu teman-teman ya. Nanti untuk settingan gamingnya di gameplaynya seperti ini teman-teman. Oke, langsung aja kita coba lihat aja dulu di sini untuk UI bila sisi dari game turbonya, apakah dia keluar atau tidak ya. Coba lihat dulu di sini teman-teman ya. Oke, mana ini masih belum keluar gamenya. Oke, mati dia, malah mati ya. Sebentar. Nah ya, maklum ya teman-teman ya, Snapdragon 680 ya, seperti itu ya. Nah, kita coba lihat di sini untuk UI bila sisinya mana ini ya, nggak nongol dia teman-teman. Nggak keluar dia. Coba kita back dulu ya. Kita back dulu, kita exit dulu aja. Sebentar. Kita coba lihat dulu, masuk lagi ke dalam game turbonya. Coba ke sini, takutnya dia nggak diaktifin untuk game turbonya teman-teman. Setting ya, setting. Tapi oh iya betul, di sini belum diaktifin tuh untuk game turbonya. Nah, kita coba aktifin dulu ya. Seperti ini. Kemudian kita langsung coba masuk lagi. Nah, set up your game with all new game turbo katanya ya. Kita coba aja geser. Oke, dia nggak keluar. Kita ini kecilin dulu suaranya. Kita back lagi. Nah, dia nggak keluar teman-teman. Tuh, lihat ya. Dia nggak keluar. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat di sini ya, tuh untuk di bagian gambarnya nih. Lihat nih bagian gambar-gambarnya tuh. Ini kayak seperti dikompres ya. Jadi ukurannya itu jadi 720p, enggak bawaan, beda teman-teman ya. Nah, ini fungsi dari game turbo ya, ataupun fungsi dari GPU setting, karena tadi kita sudah ubah menjadi 720p untuk resolusi gamenya. Begitu teman-teman. Karena di sini nggak keluar untuk UI bila sisinya. Nah, nanti untuk tes gamingnya kita akan coba di channel Wahyu Zekta Gaming Official ya, untuk beberapa game nanti kita coba di sini. Nah, ini teman-teman ya, tuh lihat, ini jadi kelihatan tuh pixel-pixelnya kelihatan karena ini diturunkan menjadi resolusi 720p. Jadi ini bener-bener nggak gimmick loh teman-teman lah ya. Ini ya 720p nih. Nah, ini nggak gimmick. Jadi ini bisa memperingan game ketika kita memainkan gitu, ketika berjalan gitu teman-teman ya. Jadi ini wajib dicoba lah oleh teman-teman ya, aktifin untuk GPU settingnya. Jujur ini sangat berpengaruh lah kalau menurut saya untuk di Redmi Note 11 ini nih. Ini keren banget teman-teman. Oke, jadi itu aja teman-teman di sini untuk update aplikasi security di Redmi Note 11 ke versi 7.1.1. Nanti kita coba bahas di channel Wahyu Zekta Gaming Official. Untuk tes gamingnya nanti langsung kita bahas di gameplaynya aja teman-teman, bagaimana tuh performanya ya. Oke, itu aja, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.